Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, sekarang kita bicara soal bagaimana Islam memandang kaum disabilitas. Gitu. Iya. Nah ini bagaimana sebetulnya Islam menempatkan atau memandang ya kaum disabilitas. Bagaimana kemudian hak dan juga kewajibannya sebetulnya Kiai. Kaum disabilitas ini bahkan alhamdulillah ya di Indonesia itu yang saya tahu banyak sekali pemerhati ini, dan di dua ormas yang saya bukan berarti ormas lain enggak ya, yang saya pernah diundang dan menyaksikan di teman-teman Muhammadiyah, teman-teman NU itu sudah melahirkan banyak karya terkait dengan fikih untuk saudara-saudara kita yang memang tidak sempurna ya kondisi tubuhnya. Islam memandang kaum difabel ini adalah kunci untuk meraih surga. Ada hadis Nabi yang mengatakan begini, hal turzakuna watun soruna illa bidu'afaikum. Tidakkah kalian sadari bahwa kalian itu diberikan kemenangan, pertolongan Allah dan rezeki itu sejatinya karena ada orang-orang lemah di sekitar kalian. Jadi kalau saya ini Mbak Eva ya pulang dari CNN ya, kontrak tanda tangan langsung cair, pulang ngelihat kaum difabel, itu sebetulnya Allah mau bilang, Faiz, jangan-jangan kamu diundang CNN itu bukan karena orang pinter loh. Orang pinter di Jakarta banyak, kenapa pilihannya CNN pada saya? Jangan-jangan karena kamu suka menolong. Lihat, begitu saya melihat kaum difabel, saya nggak boleh sombong, nggak boleh jumawa. Saya justru harus ingat kesadaran dari dalam hati bahwa apa yang saya dapatkan hari ini itu barangkali karena doa mereka. Nah, itu adalah payung Islam dalam memandang mereka yang lemah. Itu bukan berarti saya jumawa merasa membantu, tapi dibalik nih logikanya, kamu tidak masuk surga loh kalau nggak ada itu. Jadi kalau ada ini orang-orang yang tidak sempurna dalam hidup dan membutuhkan bantuan orang lain, itu orang soleh itu sering bilang gini Mbak Eva, alhamdulillah datang pengantar saya ke surga, datang bekal saya ke surga, alhamdulillah tiket untuk surga diantrin nih. Ada orang yang cacat, tidak bisa bekerja secara sempurna, kan banyak Mbak Eva yang mereka tetap mau bekerja loh. Maka cara pandang kita itu harus berbeda. Saya di daerah rumah saya di Jakarta Selatan tuh sering banget mereka-mereka yang tunanetra misalnya itu membawa kerupuk berjalan gitu. Ya saya tahu lah, saya tidak butuh kerupuk itu. Tapi ketika saya membeli jajan saya ini kan bernilai sedekah kan. Saya datang misalnya ya tidak capek-capek banget, tiba-tiba langganan saya terus WhatsApp saya, Pak ndak mau diurut. Saya tahu lah, saya juga tidak capek-capek banget. Tapi di kantong saya ada uang nih dari CNN. Kenapa nggak saya panggil itu supaya besok saya di TV ini duduknya lebih tegak misalnya. Itu cara pandang kita. Bukan berarti kemudian saya merasa bersedekah kepada orang itu. Tidak. Tapi orang itu punya hak di saya. Saya sedang diuji sama Allah. Faiz mau masuk surga atau enggak? Itu cara pandang. Maka kalau kita lihat perhatian Rasulullah itu kepada mereka-mereka yang tidak sempurna itu luar biasa loh Mbak Eva. Seperti apa tuh? Ada surah Abasa wa tawalla. Itu kan Abdullah bin Umi Maktum itu. Abdullah bin Umi Maktum itu minta belajar sama Rasulullah. Saat itu sebetulnya Ibnu Umi Maktum itu ya enggak tepat juga kan. Nabi sedang mengajar orang-orang mulia dari bangsa Quraisy, dia teriak-teriak dari luar. Muhammad, saya juga mau ngaji, saya juga mau belajar. Kata Rasulullah, kok ya enggak datang sebentar. Nabi itu bermuka masam. Itu ditegur sama Allah. Kenapa ditegur sama Allah? Apa alasanmu, wahai kekasihku Muhammad, kok bermuka masam? Dia teriak itu, kan dia tidak tahu kondisi kamu. Kan dia tidak melihat. Lihat, berarti kan ini Nabi memberi perhatian. Perhatian itu tidak selalu berarti bantuan. Bantuan yang bersifat fisik, enggak harus. Abdullah bin Maktum tuh pernah bilang gini, Nabi, saya boleh nggak hadir ke masjid? Emang kenapa kata Rasulullah? Karena saya itu orang miskin, nggak bisa bayar pembantu untuk membantu saya menuntun ke masjid. Itu ada orang salah paham dengan hadis itu. Nabi nanya, kamu dengar nggak suara dari masjid adzan? Ya dengar. Udah berangkat ke masjid. Bayangan Nabi kok tega banget ya membiarkan orang seperti itu.
Karena Nabi tahu, ini juga nggak boleh disamakan kepada semua orang yang tidak melihat loh. Nabi tahu, netranya Abdullah bin Maktum itu hilang. Tapi netra hatinya untuk meraih ridho Allah itu tidak hilang. Maka kata Nabi, kamu jalan aja. Kalau nanti jatuh gimana Rasulullah? Surga. Semakin banyak jatuhnya, semakin surga. Permasalahannya adalah Ibnu Ummi Maktum ketika jatuh dan terluka, itu tidak pernah mengeluh. Jadi kalau kita jatuh masih mengeluh, ya nggak usah niru itu juga gitu. Ini orangnya bersih kepada Allah. Dia senang, ini ujian saya ya Allah. Semakin berat ujian saya tahu kok balasannya akan semakin besar. Yang saya cari itu, maka dia berjalan itu. Maka dalam banyak riwayat, itu pernah loh, beliau itu dibantu oleh iblis. Jadi begitu jatuh, itu seperti ada yang menolong di sisi kirinya itu loh, sehingga beliau nggak terjatuh. Itu terjadi dalam bilangan tahun yang cukup lama, Mbak Eva. Hingga kemudian Ibnu Ummi Maktum itu nggak ngeh gitu ya. Saya setiap hari itu kalau mau jatuh, kok ada yang kayak menghalangi, ada yang nuntun saya kemudian. Tapi kalau sampai depan masjid, itu dia belok. Saya nggak pernah dituntun sampai dalam masjid. Kok sampai depan masjid aja ya katanya. Lama-lama nih dalam riwayat ini guru saya cerita, dia tanya, saudaraku, ini sudah lama loh Anda berbuat baik kepada saya. Nuntun saya ke masjid. Tapi kok nggak pernah merasa saya bertemu dalam masjid ya? Akhirnya ngaku orang, saya ini iblis. Loh, kok iblis nuntunnya ke masjid? Ya saya tahu lah, orang seperti kamu, itu tidak mungkin saya arahkan ke neraka. Karena bersihnya hatimu kepada Allah. Tapi saya tidak rela kalau surgamu terlalu tinggi. Lihat nih. Maka saya kurangi jatuhmu. Karena setiap air mata yang tertumpah, darah yang keluar, dan rasa sakit yang kamu alami, itu Allah janjikan balasan yang tidak bisa diukur dengan luasnya langit dan bumi. Lihat. Berarti Nabi itu kan memberi perhatian. Oke lah, netramu hilang, kamu jatuh dan luka. Tapi surgamu itu jauh lebih tinggi loh dari orang yang melihat. Ini adalah perhatian Rasulullah kepada kaum difabel. Yang mereka yang ada kekurangan, tentu waktunya tidak cukup untuk saya ceritakan sirah nabawiyah. Ada sahabat Nabi yang namanya Utban, itu juga netra. Ada mereka yang kehilangan misalnya bagian tertentu dari tubuhnya karena membela Rasulullah. Itu Nabi memberikan perhatian kepada mereka. Makanya keluarlah hadis itu, tidaklah Allah menolong, memberi kedamaian, harta, rezeki kepada kamu, illa bidu'afaikum, dan di dalamnya termasuk mereka yang tidak sempurna penciptaannya. Begitu istimewanya sebetulnya ya tempat atau posisi dari saudara-saudara kita yang tidak sempurna anggota tubuhnya. Baiklah Kiai. Kiai terima kasih Kiai untuk ilmu yang sudah diberikan hari ini. Insya Allah kita akan ketemu pada episode berikutnya ya Kiai. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.